Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Kali ini saya akan menjelaskan tentang torak atau dalam bahasa Inggris adalah piston. Torak atau piston merupakan komponen utama dalam motor bensin dan juga motor diesel. Yang mana torak akan menerima penekanan gas pembakaran, yang selanjutnya penekanan gas pembakaran tersebut akan ditransfer ke batang torak. Yang selanjutnya, batang torak akan meneruskannya ke poros engkol untuk menjadikan gerak rotasi. Nah, torak ini pada umumnya berbahankan aluminium, campuran aluminium, yang mana dari campuran ini, dari bahan ini, akan memiliki keunggulan. Yang pertama adalah lebih ringan, dan yang kedua, efisiensi radiasinya yang lebih baik dibandingkan dengan bahan lainnya. Dan di sini telah saya gambarkan diagram dari potongan potongan torak, yang mana komponen-komponennya adalah pertama head. Head adalah kepala torak yang mana berfungsi untuk menerima penekanan gas hasil pembakaran. Dan lens adalah puncak dari alur ring piston yang di bawahnya adalah piston pinhole, yang mana piston pinhole atau dalam bahasa Indonesia adalah lubang pena torak, berfungsi sebagai tempat penyisipan pena torak. Dan selanjutnya skirt adalah bagian bawah torak yang sama pentingnya pada komponen-komponen torak. Dan piston pin boss adalah dudukan bagi pena torak. Dan selanjutnya oil ring grooves adalah alur atau celah untuk penyisipan ring oli pada torak. Dan dua celah di atasnya adalah compression ring grooves, yang mana ini adalah tempat penyisipan ring kompresi yang berjumlah 2 buah. Nah, jumlah ini pada motor tertentu atau pada mesin tertentu tidak selalu 2 buah, tetapi ada juga yang lebih dari 2 buah. Ada yang berjumlah 3 buah. Nah, pada mekanisme torak dan silinder terdapat celah torak, yang mana celah torak ini akan disisipi oleh lapisan oli yang berfungsi untuk melumasi mekanisme torak dan silinder. Dan para perancang membuat bentuk torak seperti ini pada saat keadaan dingin. Ini berfungsi untuk pada saat temperatur torak meningkat atau pada saat temperatur engine meningkat, kepala torak, karena yang lebih dekat ke ruang bakar adalah bagian atas, maka bentuk torak dibuat seperti ini agar pada saat pemuaian akan menjadi seperti ini. Dan dari sini kita sebut celah A lebih besar daripada celah B. Baik, selanjutnya komponen-komponen yang terdapat dan menyatu pada mekanisme torak adalah ring compression dan ring oli atau oil ring, yang mana saya contohkan di sini terdapat 2 buah ring kompresi dan juga 1 buah ring oli. Dan memang ini pada umumnya ring oli hanya berjumlah 1 buah saja. Cara kerjanya adalah pada saat terjadi penekanan hasil gas pembakaran, saya tuliskan pressure di sini. Ring kompresi berfungsi untuk menutup celah akibat konstruksi
piston dan silinder yang menghasilkan celah karena bentuk dari ring kompresi adalah lebih besar diameternya dibandingkan dengan torak, maka ring kompresi akan menutup celah antara torak dan silinder, yang selanjutnya tidak akan terjadi kebocoran akibat celah yang ada, karena celah tersebut ditutupi oleh ring kompresi yang berjumlah 2 buah. Yang pertama adalah ring kompresi bagian atas yang biasa disebut dengan top ring, dan ring yang kedua yang disebut dengan second ring. Dan yang warna hijau di sini adalah oil control ring, yang juga disebut dengan ring oli. Nah, ring kompresi itu berfungsi untuk menahan tekanan gas hasil pembakaran agar tidak bocor ke dalam crankcase atau bagian bawah piston. Sedangkan oil control ring merupakan ring yang berfungsi untuk mengatur oli yang melumasi pada torak dan dinding torak, pada torak dan silinder, yang mana hasil pengikisan dari oil control ring akan masuk melewati drain holes, yang mana dari drain holes akan turun kembali ke bak oli atau oil pan. Dan pada gambar yang ini dapat dilihat bahwa top ring akan menekan ke dinding silinder, tetapi karena pembuatan yang sedemikian rupa sehingga tidak akan merusak silinder. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa ring kompresi dibuat lebih besar daripada maksudnya diameter ring kompresi lebih besar daripada diameter piston, yang mana ini akan menekan ke dinding silinder karena ring kompresi dan juga ring oli itu berbahan baja yang elastis, maka penekanannya itu tidaklah kaku karena berbentuk pegas yang mengembang. Dan bentuk dari top ring maupun second ring itu dibuat sedemikian rupa untuk dapat mengikis lapisan oli atau pelumas yang terdapat pada celah antara piston dan silinder agar tidak masuk ke ruang bakar. Dan dapat Anda lihat gambarnya, salah satu contohnya adalah seperti ini. Baik, kita lanjut ke gambar yang sebelah kiri. Secara umum, desain atau konstruksi dari compression ring adalah seperti cincin yang memiliki celah tidak tersambung seperti ini, yang mana ini berdiameter lebih besar daripada piston dan bahkan juga lebih besar daripada silinder. Pada saat pemasangan, compression ring akan menciut atau lebih mengecil ukurannya, sehingga celah dari ring kompresi maupun ring oli akan lebih kecil. Dan ini adalah yang disebut dengan ring kompresi. Baik, kita lanjut ke gambar bawah, yaitu oil control ring atau ring oli. Ini terdapat dua buah. Yang pertama dua model atau dua macam. Yang pertama adalah model integral atau tipe integral,
Dan yang kedua adalah tipe segmen. Yang pertama, tipe integral memiliki bentuk yang seperti ini. Bentuk ini rigid, tidak terpisah-pisah, tetapi terdapat lubang yang dinamakan oil return hole. Yang selanjutnya, lubang ini berfungsi untuk menyalurkan oli dari dinding silinder ke dalam celah drain holes. Nah, dan yang kedua adalah tipe segmen. Tipe segmen terdapat komponen bagian yang disebut dengan side rails atau sisi bagian atas dan bawah, dan juga expander, yang mana expander ini berfungsi untuk menekan side rails ke bagian compression ring grooves, akan menekan ke bagian atas compression ring grooves. Dan selanjutnya kita lihat gambar di sini. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwa jikalau ring kompresi maupun ring oli dimasukkan atau disisipkan ke dalam silinder, terdapat celah, yang mana celah ini pada umumnya berkisar antara 0,2 sampai 0,5 mm. Dan itulah penjelasan mengenai torak dari Sekolah Online Teknik Otomotif bersama saya, Willy Prastio.